Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Talia Revandisa dari kelas akuntansi 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang optimalisasi Microsoft Word dan memberikan tutorial bagaimana cara membuat kerangka proposal yang tertata rapi agar nanti mudah dalam pengerjaan proposalnya. Pertama yang kita lakukan adalah membuat format terlebih dahulu. Membuat formatnya di bagian paragraf di multi level list. Kita klik, lalu ke di venue multi level list. Nah, di sini saya akan menggunakan level 1 untuk bab 1. Lalu pada link level to style-nya kita pakai heading 1. Dan di sini level 1. Nah, di sini saya tulis bab 1. Untuk number style-nya saya menggunakan yang Romawi. Seperti ini. Untuk follow number width-nya pilih nothing, dan setelah bagian ini terformat, klik font. Di sini untuk font saya pakai Times New Roman huruf tebal ukuran 12, dan untuk colornya saya pakai yang otomatis. Lalu klik OK dan OK. Nah, di sini saya sudah mempunyai satu format untuk bab 1. Kemudian saya akan membuat subbabnya. Oke, jadi untuk subbabnya sama seperti tadi di venue multi level list. Untuk subbab saya pilih level 2, headingnya heading 2, dan level di sini level 2. Saya menggunakan format ABC, format huruf yang kapital. Lalu untuk follow number width-nya pilih space, dan setelah semua terformat, klik font, dan di font saya akan menggunakan Times New Roman huruf tebal dengan ukuran 12 dan warnanya otomatis. Lalu klik OK dan OK. Nah, di sini saya udah punya dua format. Lalu untuk anak subbabnya saya akan menggunakan heading 3. Sama seperti tadi di venue multi level list, pilih level 3, stylenya heading 3, levelnya level 3. Dan di sini cara untuk memformatnya kita input dulu dari level 1, lalu titik, level 2, titik, baru kita gunakan 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Lalu dicentang legal style numbering-nya. Setelah semua terformat, klik font di Times New Roman ukuran 12 dan tebal hurufnya. Lalu colornya klik otomatis, lalu OK. Nah, di sini saya sudah punya 3 format. Setelah membuat format seperti ini, kita bisa langsung merubah headingnya di bagian style. Klik kanan, lalu modify. Setelah itu hurufnya kita sesuaikan seperti tadi, 12 bold dan otomatis. Lalu klik format dan ke font. Di sini saya akan pakai all caps atau semuanya kapital. Klik OK. Setelah itu klik format lagi ke paragraf. Di sini saya akan memformat menggunakan line spacing 1,5 lines dan klik OK. Oke. Heading 2 sama, kita modify sama seperti tadi. Nah, setelah semua terformat, lanjut ke font, all caps, dan OK. Lalu paragraf 1,5 lines, OK. Lalu klik OK. Heading 3 juga sama, modify sama seperti tadi. Nah, terus ke format font,
Untuk heading 3 saya nggak pakai all caps, lalu langsung saja klik OK, dan paragraf pilih yang 1,5 lines, lalu OK dan OK. Nah, setelah ini saya akan mencontohkan cara pengisian format-format ini. Yang pertama dari bab 1, saya ambil dari sini. Nah, ambil dari halaman sampul, saya Ctrl+C, lalu kita paste ke sini. Biasanya untuk paste, kita sering pakai Ctrl+V. Di sini saya akan coba pakai klik kanan, dan ternyata ada beberapa option. Saya akan menjelaskan 3 option yang ada di sini. Yang pertama adalah keep source formatting. Jadi maksudnya ini kalimat yang akan kita paste di sini akan mempertahankan atau akan mengikuti format paragraf yang ada di halaman sebelumnya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi mengikuti format seperti yang di sini tadi. Lalu untuk yang kedua ada merge formatting. Ini artinya kalimat yang kita paste di sini akan menyesuaikan format yang telah kita atur di halaman ini. Jadi seperti ini contohnya. Nah, jadi kalimatnya akan mengikuti format atau aturan yang telah kita buat. Jadi kalimatnya menggunakan font Times New Roman, ukuran 12 dan tebal. Dan yang terakhir ini ada option ini, keep text only. Jadi option ini agak rancu dari beberapa option yang lainnya. Terkadang kalimat yang kita paste di sini tuh mengikuti format yang terbaru, dan terkadang juga bisa mengikuti format yang lama. Jadi sini mau saya coba. Nah, ini mengikuti peraturan yang ada di halaman ini. Tapi terkadang dia nggak mengikuti aturan yang udah dibuat. Jadi sekarang saya akan pakai yang merge formatting aja. Nah, setelah itu kan ada bab 2. Di bab 2 ini nanti saya akan tambahkan halaman persetujuan. Ctrl+C, lalu spasi, klik kanan, merge formatting. Nah, jika kalian ingin sekali klik Ctrl+V itu bisa menghasilkan merge formatting, kalian bisa memformatnya di sini. Di file, terus option, lalu pilih yang advance. Nah, di bagian cut copy and paste, kalian pilih keep source formattingnya ini diganti merge formatting. Nah, diganti merge formatting seperti ini. Lalu klik OK. Nah, setelah kalian klik OK nanti, kalimat yang kalian Ctrl+V nanti akan mengikuti format terbaru yang udah kalian buat. Seperti itu. Untuk bab 3, saya lanjutkan lagi yang abstrak. Ctrl+C, lalu klik kanan, merge formatting, lalu daftar isi, Ctrl+C, klik kanan, merge formatting lagi, dan selanjutnya ada di bab 1 pendahuluan. Nah, kita copy yang pendahuluan aja. Lalu klik kanan, merge formatting. Nah, di sini saya akan buat gimana sih biar halaman sampul, halaman persetujuan, abstrak, dan daftar isi ini tidak terdapat tulisan bab 1, bab 2, bab 3 seperti ini. Tapi tetap mempertahankan heading satunya. Caranya gampang, tinggal di blok, lalu di offin yang numberingnya. Nah, jadinya seperti ini. Lalu
Saya akan melanjutkan ke yang A. Ada latar belakang. Yang selanjutnya ada latar belakang. Lalu setelah latar belakang ada rumusan masalah. Kita enter dan pakai heading 2. Tulis manual saja rumusan masalah. Lalu untuk selanjutnya pakai heading 2 lagi. Apa tadi? Batasan masalah. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian. Pakai heading 2 lagi. Tujuan penelitian. Selanjutnya yang terakhir ini manfaat penelitian. Pakai heading 2. Manfaat penelitian. Oke. Oke, untuk selanjutnya. Nah, selanjutnya udah ada di bab 2. Tinjauan pustaka. Untuk membuat bab 2, langsung aja klik di heading 1 seperti ini. Langsung muncul secara otomatis bab 2. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka. Lalu selanjutnya metode penelitian untuk bab 3. Langsung saja klik heading 1. Metode penelitian. Setelah itu, bagian metode penelitian ada 3.1, 3.2, dan 3.3. Di sini, untuk 3.1, saya akan memformat untuk 3.1, maaf, saya akan format ulang. Ini ada kesalahan. Nah, di sini kita klik multi level list, lalu klik di venue multi level list. Nah, di sini akan saya format ulang, tetap pakai level 3, stylenya heading 3, dan levelnya di sini juga level 3. Untuk formatnya kita ulangi 3 titik, baru kita pilih yang 1 ini. Nah, kalau untuk font tadi sudah terformat, jadi langsung saja klik OK dan set karakternya pilih yang space, lalu klik OK. Jadi 3.1. Lalu untuk selanjutnya 3.1 ada objek penelitian. Maaf. Lalu setelah itu kita format ke heading 3, klik modify. Ini sudah terformat ya, namun yang bagian all caps-nya belum. Nah, ini. Lalu setelah itu klik OK. Di sini ada objek penelitian. Selanjutnya ada sumber data dan jenis data. Sumber data. Lalu selanjutnya heading 3, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Lalu untuk selanjutnya
jadwal kegiatan. Pakai heading 3 sama jadwal kegiatan. Dan setelah itu kita lanjut ke daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka dan lampiran kita gunakan heading 1. Daftar pustaka, lalu untuk selanjutnya lampiran. Nah, untuk mengurangi tulisan babnya gampang, langsung di blok, di off kan numberingnya seperti ini. Nah, jadi ini sudah selesai kerangkanya. Untuk melihatnya bisa di Ctrl F di bagian ini. Nah, seperti ini. Jadi sudah bisa. Nah, seperti ini. Jadi sudah jadi. Nah, seperti ini kerangkanya sudah jadi dan tertata lebih rapi. Lalu setelah itu saya akan menambahkan kalimat seperti ini. Nah, seperti ini. Kalimat ini saya akan copy, Ctrl C, saya tambahkan di bawahnya. Halaman sampul, klik enter. Nah, untuk kalimatnya saya akan menggunakan heading 4. Di sini saya akan format terlebih dahulu heading 4, modify, lalu klik finish format, ukuran 12, dan hurufnya nggak miring, lalu warnanya otomatis. Untuk format paragraf, saya pakai yang 1,0, lalu klik oke. Sebelumnya kita klik di heading 4, lalu kita ke kanan, dan next formatting. Nah, jadi langsung menggunakan huruf finish format ukuran 12 tanpa harus memformat lagi. Setelah itu yang halaman persetujuan sama, saya tambahkan halaman 4. Kita copy dulu. Oh, ternyata ini masih ada lanjutannya. Ya, kita kontrol. Lalu lanjutkan di sini. Di kanan, next format ini. Sebenarnya seperti itu, dan untuk yang halaman persetujuan sama sebenarnya. Kontrol C, ke sana, next formatting, seperti itu. Lalu misalkan kita ingin menambahkan rumus di sini, bisa dengan cara klik insert, lalu klik equation. Nah, ini ada banyak banget pilihan rumusnya. Misalnya saya mau menambahkan atau menuliskan penjualan, atau menuliskan aset sama dengan liabilitas ditambah liabilitas, seperti ini. Di sini kita bisa lihat untuk formnya kita masih menggunakan kalimat. Untuk mengganti menjadi penyesuaian itu nggak bisa langsung diganti dengan manual. Kita harus ke equation dulu dan melakukan ABCD. Ini. Setelah ini aktif, coba kita ganti menjadi penyesuaian dan berhasil. Juga hurufnya, fontnya diganti 12. Nah, seperti ini. Selain menambahkan rumus, nah di sini saya akan mencoba menambahkan tabel. Klik insert, lalu klik tabel. Di sini saya akan pakai 6 seperti ini. Di sini misalnya saya beda, lalu ke sana dan tetap gagal. Lalu ke bawahnya di sini diganti lagi, lalu pada mantap. Oke, next one. Terusnya 500 misalnya, nomor 40, 400, 60, misal yang ini 250. Dan untuk harganya misalnya ini 500.000.
Ini 650, ini 400.000, ini 400.000, ini 550.000, ini terakhir 250.000. Nah, di sini saya akan pakai format yang ini. Nah, misalnya dari kolom ini saya akan membuat chart, bisa langsung insert, klik chart. Ini saya akan menggunakan line, langsung klik OK. Nah, setelah itu tinggal masukin untuk 31 Februari, 32 Maret, April. Itu untuk set 1 kita isi ke sana. Terus 2 untuk set itu juga ada langsung yang satu besar ya, udah langsung saya sama ini sama harganya sekali kita kontrolasi, lalu kita pas sini kontrolasi. Nah, itu kalau catnya untuk Januari di sini, Februari ini, Maret, April, dan Mei. Lalu seperti yang dapat saya sampaikan, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.